Jateng Love Everybody, Kang Mas Bayu hadir lagi. Sore hari ini kita sudah kedatangan tamu, seorang cewek cantik ini dari Undip. Baru aja lulus katanya, tapi wisudanya bulan depan ya. Aduh, bulan ya. ini akhir bulan ini, akhir bulan ini. Selamat iya. ya. Thank you. Makan-makan kapan? Nanti malam yuk. Tenang lagi. Tak tunggu ya. Yeah. Oke, selamat datang Tiara Maharani. Betul. Ini adalah seorang konten kreator dari Undip. Kamu asli Semarang? Bukan asli Semarang. Aku Aslinya mana? perantau. Aku lahir di Jawa, di Pati. Oh, lahirnya di Pati. Iya, Gede betul. di Pati juga. Nomaden sih sebenarnya. Oh, ikut orang tua Iya, berpindah-pindah betul. Tapi gitu lebih ya? banyak di Jawa. Terus kebetulan dapat kuliah di Semarang. Oke, Gitu. orang tua sekarang di? Di Jawa semua, alhamdulillah. Enggak, maksud Jawanya mana? Oh, di Pati. Oh, di Pati. Kamu Iya. merantau ke Semarang Semarang karena sendiri kuliah ya? di sini ya. Iya, betul. 4 tahun udah di Semarang. Ya sekitar segitulah, kurang sih kak ya, tiga tahun lebih, 10 bulanan kurang lebih. Oh, oke, berarti kamu ini S1 apa? Kebetulan aku D4. Oh, dia setara sama vokasi S1, ya. betul, vokasi. Saya bentar, D4 vokasi itu kayaknya gelarnya itu Ayo. panjang kok. S Iya, T betul. R. R terus apa lagi? Kalau aku kan dari jurusan Informasi dan Hubungan Masyarakat, jadi aku dapat gelar STR SI, Science and Informatics. Oke, STR SI ya. Betul. Oke, keren abis berarti Tiara Maharani STR SI. Masya Allah, betul. Oke, kalau kamu konten kreator itu kontenmu berupa apa, Ra? Kalau kontenku sendiri sebenarnya berupa edukasi aja sih kak. Jadi kayak aku share my experience gitu. Kebetulan kan aku di kampus juga cukup aktif, mulai dari kegiatan akademik maupun non akademik, lomba-lomba, terus dapat beasiswa, lolos beberapa program kampus merdeka gitu. Jadi aku pengen share apa yang aku dapat ke orang-orang lain, biar orang lain tuh juga termotivasi. Oh, berarti gitu, kamu Kak. motivator Gen Z ya? Iya, kurang Kemudian lebih. nanti Semoga gitu ya. seperti itu ya. Harapannya seperti itu. Kok bisa kamu ini ya namanya dapat beasiswa, bisa dapat berprestasi di lomba-lomba dan lain-lain. Berarti kalau kamu sudah mendapatkan itu, ini berhubungan dengan jaringan. Ya? Betul, berhubungan dengan networking. Ya. Networking bahasa Indonesianya jaringan kan? Jaringan apa ya? Sinyal kali ya? Iya, jaringan, betul, Bener kan? jaringan. Jaringan ya, oke, sinyal kuat. Iya, kuat. Sinyal kuat. Oke, kita nanti akan bahas ya Tiara. Kita akan mengobrolkan tentang jaringan, tentang pentingnya networking. Ini nanti manfaatnya apa aja, caranya gimana, versi Tiara. Oke, mantap. Agar bisa supaya bisa kayak Tiara bisa menang lomba, bisa dapat beasiswa, bisa lulus cepet nggak? Lulus kamu cepet apa standar ini? Itu nggak, sebenarnya kalau di vokasi itu kan kita emang udah ada standar 4 tahun. Cuman alhamdulillah kemarin 3 tahun 10 bulan jadi. Oh, oke, 3 tahun 10 bulan. Oke, Betul. lumayan lah ya. Iya, lumayan. Temanku 6 tahun kemarin. Iya. Oke, ini networking sama dengan orang dalam nggak? Sebenarnya mungkin ada benernya, tapi kita lihat dulu nih kak konteksnya gimana. Kan orang dalam tuh nggak melulu hal-hal yang berbau negatif ya, tergantung gimana persepsi kita gitu. Kalau versi aku, networking itu kan sebenarnya ya definisi dari networking sendiri itu kan gimana cara kita untuk menjalin hubungan dengan orang lain, yang mana hubungan itu pasti nantinya bisa bermanfaat bagi kita entah secara personal atau secara profesional seperti itu. Nah kalau ditanya nih tentang networking dan orang dalam, sebenarnya aku nggak bisa bilang 11-12 sih, tapi yang namanya networking itu kan kita punya kedekatan khusus dengan orang, tapi kan nggak melulu kita masuk ke suatu hal nih, tapi ya karena kita merasa kita punya kapabilitas gitu, bukan karena ditarik orang dalam atau gimana gitu. Jadi kita punya value, kita tahu value kita kayak gitu. Oke, berarti ini ya, berarti orang dalam pun karena dia juga mengukur dari value kita kan. Betul. Oke, Harusnya berarti seperti itu ya. Mungkin bedanya karena ordal sama networking adalah ordal itu mungkin bisa hubungan keluarga ya. Bisa jadi. Networking bisa jadi kita sebatas kenal di suatu job. Betul. Atau di profesional di mana gitu. Jadi oh ini kerjanya bagus nih. Iya. Bisa nih aku tarik gitu, mungkin kayak gitu. Bener, ya. secara nggak langsung kita juga harus bukan menjual skill kita gitu ke orang gitu kan, nggak melulu kita kayak cuman ditarik, kita cuma ngandelin kedekatan, tapi kita bisa mempromosikan, kita bisa membranding, kita bisa menunjukkan oh kita tuh layak dan punya skill ini loh gitu. Jadi ketika kita punya orang dalam pun kita tahu, I know value kita gitu, value aku tahu gitu. Jadi nggak yang melulu tinggal ditarik karena hubungan kedekatan khusus gitu. Oke, ya gitu keren
akhirnya. Iya. Kamu udah merasakan manfaat dari networking kamu? Jujur sudah sangat merasakan ya, apalagi selama jadi mahasiswa dari awal sampai akhir itu banyak hal yang dari awal aku nggak expect gitu Kak. Aku bisa punya relasi. Misal kemarin kan aku sempat kurang lebih 1 tahun di Jakarta itu aku sempat Ngapain? intern. Oh, intern. Iya kebetulan aku keterima program Kampus Merdeka dari pemerintah selama 1 tahun, sebenarnya 2 periode. Yang pertama itu di kementerian. 10 tahun berarti 2 periode. Aduh terlalu lama, aku tidak mau nggak tahu mikir. Pokoknya 1 tahun, jadi itu 2 periode. Tiap periode itu kurang lebih 6 bulan gitu Kak. Nah yang pertama itu kan di Kementerian Pendidikan di Jakarta. Aku juga nggak expect seorang aku yang aku nih apalah gitu kan. Dulu aku bisa punya relasi orang-orang kementerian, aku punya relasi bisa bertemu ngobrol dengan rektor-rektor. Aku pernah rektor-rektor dari Jerman. Satu negara itu kita ada forum dan aku bisa dapat networking di situ. Terus yang lainnya itu aku intern di PT Cinemark Indonesia. Apa? SM Cinemark Indonesia. Oh, Cinemark. Betul. Nah, film-filman gitu ya. Yes, betul. Kebetulan di situ kan aku handle bagian PR and marketing. Jadi aku emang benar-benar deket banget sama beberapa artis-artis, bisa nge-handle marketingnya, manajemen kontennya. Berapa film di tahun itu kamu handle? Di tahun itu kurang lebih dari 3, tapi kebanyakan kita megang sinetron karena kan Cinemark itu kita nge-handle SCTV, Indosiar kayak gitu. Jadi kita sebenarnya lebih ke sinetron gitu. Yang lagi hype ini Asmara Genzi, tahu nggak Kak? Itu produksi aku main kita. Casting nggak berhasil. Oh iya, dapat apa nih, peran apa nih? Nggak berhasil. Oh nggak berhasil. Karena bukan Genzi. Iya, salah satu proyekku yang sekarang masih alhamdulillah running dan booming sekali. Aku bagian marketingnya. Manfaat lain yang kamu dapetin? Manfaat lain pasti dari situ aku bisa dapat banyak POV dari orang-orang ya Kak. Maksudnya kayak di dunia kerja tuh aku jadi tahu ketika aku punya networking yang luas, artinya aku bisa belajar banyak pengalaman. Pengalaman itu kan guru terbaik ya kalau kata-kata mutiaranya gitu kan. Nah, dari networking itu aku bisa dapat experience baru, kenal orang baru dan pastinya aku ngerasa dapat pelajaran atau insight kehidupan kali ya Kak, karena ngajarin aku jadi semakin dewasa gitu kan dalam menghadapi masalah atau handle hal apapun tentang dunia profesionalisme gitu. Keren. Nah, gimana caranya untuk membuat jaringan atau membuat networking kita bagus? Nanti kamu kasih tips ya. Yang manfaatnya tadi udah disampaikan oleh Tiara ya, banyak banget manfaatnya dan pastinya itu akan membuat kita jauh lebih baik ya kalau kita punya jaringan yang bagus, yang luas kayak gitu. Nah, gimana caranya? Versi Tiara kita akan bagi di sini. Kalau menurut kamu gimana cara untuk membentuk? Cara untuk membantu. Ada berapa? Ada 15-an kalau nggak salah. Aduh, kayaknya sekitar 100 lebih deh. Nggak bercanda. Jadi versi aku sebenarnya nggak usah terlalu banyak. Yang penting udah diingat aja ya Kak ya. Kalau dari versi aku mungkin ada 4 tips yang aku bisa bagiin ke Kang Mas, Mbak Yu, yang Anda dan juga yang mendengarkan ini. Sebenarnya yang pertama, networking itu harus kita mulai dengan orang-orang terdekat kita. Orang terdekat Malahan. Betul, malah orang terdekat. Karena gini, kan udah kenal tuh. Nah, justru karena kenal itu, kita balik lagi yang namanya hubungan itu kan menjalin. Ibarat kata networking itu sebuah benih yang kita tanam. Ketika kita siram, kita rawat, kita pupuk, pasti akan tumbuh menjadi pohon kesempatan Kak. Kenapa aku bilang pohon kesempatan? Karena dari networking itu yang aku rasakan banyak kesempatan-kesempatan atau peluang yang aku tuh nggak pernah duga sebelumnya di masa depan tiba-tiba ada gitu ya dari networking itu. Jadi tumbuhan itu akhirnya ini ya, kamu panen di situ. Iya, aku panen di situ. Aku panen karena punya networking yang luas. Aku juga bisa membawa diri itu aku. Dari orang terdekat dulu. Betul, malah dari orang terdekat. Sesimpel ini aja deh. Aku kebetulan angkatan COVID Kak. Angkatan 2021. Masuk kuliah ya? Iya, masuk kuliahnya. Terus karena aku nih anaknya tuh nggak bisa diem Kak. Jadi udah aku kalau maksudnya aku kalau diem tuh aku nggak stres. Iya. Jadi aku harus cari kegiatan, cari pengalaman apalah gitu, nggak bisa diem aku kan. Terus waktu COVID itu aku manfaatin platform yang aku punya. Aku kenalan sih sama katingku cowok. Apa itu? Sama kating, kenalan ya. Kita diskusi. Kebetulan aku emang selain suka dunia sosial media, aku juga susah bisnis. Terus
Dari situ kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus ketika aku udah mulai kuliah offline, terus ternyata ada info lomba nih Kak. Nah dari situ nih peluang aku ikut lomba. Infonya dari cutting? Dari cutting lagi kan Lomba balik apa lagi itu? ke networking. Itu lomba apa waktu itu? Waktu itu lomba bisnis plan, terus juga kita ada research pengabdian kayak gitu. Menang? Alhamdulillah menang. Juara Dan dapat berapa? pendanaan sekitar waktu itu 20 atau 23 juta. Wih lumayan. Pendanaan iya, jadi kayak program pengabdian, terus juga ada bisnis model canvas kayak gitu-gitu. Itu tim ya? Tim. Terus juga alhamdulillah dari networking itu juga aku kebetulan dapat gelar juga Mawapres di Undip, mahasiswa berprestasi. Waktu usia aku waktu itu masih 19 tahun Kak, masih muda banget waktu itu. Dan aku satu-satunya mahasiswa yang mungkin kayak harusnya yang lomba itu angkatan atasku, tapi aku angkatan 21 sendiri. Angkatan dini ya. Iya, angkatan dini. Belum saatnya tapi udah tampil. Betul, gitu ya. alhamdulillah waktu itu, dan dapat 2 dari 3 alhamdulillah waktu itu. Kalau Mawapres tuh gimana sih cara pemilihannya kayak gitu? Pemilihannya tuh ada beberapa tingkatan Kak. Jadi ada tingkat jurusan, tingkat fakultas, fakultas kita naik ke tingkat univ. Nah nanti dari tingkat univ mewakili Undip kita masuk ke tingkat nasional. Itu harus ngajuin ya? Maksudnya kalau kita nggak ngajuin nggak? Ada pemilihannya. Oh iya, maksudnya kita daftar kan? Iya pasti daftar. kan? Ada pendaftaran, terus kita disortir per jurusan, terus per fakultas sampai naik ke univ gitu. Oke, siap. Terus tadi kamu membuka tips malam hari ini, sore hari ini dengan kita harus memulainya dari orang dekat. Contoh orang dekat adalah teman, keluarga, kakak tingkat, mantan. Mantan punya nggak ya? Kayaknya nggak punya deh. Ya berarti itu ya orang dekatnya. Ya, orang itu cara kita dekat. gimana, kan kita udah deket ya itu ya. Kita caranya gimana untuk? Nah, kita masuk ke tips yang kedua. Setelah kita kenalin nyambung. Nyambung sih ya. Setelah kita manfaatin orang, bukan manfaatin ya, maksudnya kita berdayakan orang-orang sama aja. Sama aja. Enggak, maksudnya kita mulai dari orang yang terdekat. Setelah kita membangun itu, jadi networking itu tidak cuman sekedar koneksi, tapi harus dijalin dan dibangun sebaik mungkin. Misalnya sesimpel, misalnya kita habis ada acara sama teman kita di organisasi gitu kan. Sesimpel kita mengucap thank you ya, atau hati-hati di jalan ya, kayak gitu. Jadi hubungan itu enggak melulu kayak gue punya banyak koneksi nih, tapi enggak dirawat, itu kan sama aja gitu kan. Karena gini Kak, kadang ya Kang Mas Mbak Yu yang mendengarkan juga, Gen Z atau anak-anak muda ini kebanyakan kayak mikirnya gini, koneksi atau networking di pikiran mereka itu kayak aku kenal banyak orang, aku punya banyak kontak orang, tapi mereka lupa buat membangun, buat menjalin dan merawat hubungan itu. Padahal that's the point-nya tuh di situ gitu. Kita harus bisa merawat hubungan gitu ya. Gimana kita mau di reach out kalau kita aja nggak membangun atau merawat sekedar itu kenal kan. doang kan. Iya kan, ya buat apa bener gitu kan. Kontaknya WA-nya banyak gitu kan. Iya, dari situ. Itu kita harus rawat hubungan. Nah ini sebenarnya nyambung juga sih. Yang terpenting jangan pernah takut untuk membuka obrolan. Kadang nih anak-anak itu ngerasa minder gitu loh Kak. Apalagi cewek. Kadang kan cewek ini ya egonya gede gak sih? Cewek kok mulai dulu gitu kan. Iyalah, masa gue cewek harus duluan, kan biasanya cowok gitu kan. Tapi menurutku ketika kita memang pengen menjalin networking sama orang yang emang punya value di atas kita ya, apapun gendernya ya bukan jadi masalah gitu kan. Kalau versiku gitu kan, harus berani membuka obrolan Kak. Betul. Itu tips aku yang harus ketiga. luas ya. Iya, harus luas. Ya at least kita bisa nge-branding diri kita lah ke orang tersebut. Nah terus yang terakhir ini yang mungkin nggak tahu ya, ini kayaknya aku banget apa gimana gitu. Karena aku kan juga content creator gitu kan Kak. Yang terakhir itu bangun personal branding dan jangan takut untuk menawarkan diri. Menawarkan diri di sini dalam artian apa? Dalam artian kita bisa membranding diri kita seperti apa. Otomatis kan networking juga akan melihat, oh nih orang dikenal banyak orang gitu loh Kak. Nah gitu, jadi kita jangan pernah takut untuk memainkan sosial media ya, apalagi di era digital seperti sekarang itu kan sosial media itu bisa jadi bumerang, tapi bisa juga jadi sebuah wadah yang bisa membuat kesempatan bagi kita gitu. Tergantung gimana kita manajemennya. Betul. Betul. Jadi menurutku personal branding itu penting banget Kak. Di era cara kamu bangun gimana personal brandingmu? Cara membangun, yang pertama pasti kita harus
tentukan dulu kita tuh mau dikenal orang seperti apa. Oke, kamu Gitu. kamu menempatkan diri kamu seperti apa waktu awal-awal? Oke, kalau awal-awal ya aku sesuaikan sama passion aku ya pastinya Kak. Aku sesuaikan karena emang pakemku di bidang edukasi, ya aku branding diri aku di bidang tersebut, di bidang Oke. edukasi, terus pengalaman-pengalaman lomba, experience-ku selama kuliah di kampus, seperti itu kurang lebih. Oh gitu. Jadi kamu berhasil belum untuk membangun personal branding saat ini? Kalau yang aku rasakan sejauh ini sudah cukup berhasil karena juga udah aku jadi content creator tuh udah cukup lama ya, hampir 1 tahunan lebih yang benar-benar aku tekunin. Dan kenapa aku bisa bilang aku udah bisa mencapai hal tersebut karena aku udah merasakan impactnya Kak. Oke, apa Gitu. impactnya? Nggak bakal diundang di sini sih kayaknya. Oh, Ya nggak sih? ini salah satu ya, satunya. salah satu ya. Betul. Oke, siap. Kalau nama Instagram kamu apa, Tiara? Oke. Oke, buat Kang Mas Mbak Yu yang mendengarkan bisa di follow juga kali ya Kak ya. Instagramku itu ada di Tiara_MHRN. Tiara TIARA TYARA TIARI. Tiara. Bener, Aku Tiaranya BTW pakai Y, bukan Kenapa pakai pakai I? Beda Nggak ya tahu. artinya ya? Iya, nggak tahu ya. Atau tipe itu dulu? Bukan, tapi emang Tiara gitu Oh, pakai Y. Tiara. Oh, Tiara. Betul, Tiara gitu. Tiara underscore MHRN. MHRN. Betul. Oke, Bisa nanti di-follow. Follow-nya berapa sekarang? Followersku kurang lebih 8 ribuan sih. 5 ribuan itu Iya. real atau Madrid? Oh, real. Karena aku emang udah ngebangunnya udah lama banget dari tahun 2021. Cuman sebenarnya aku kayak bener-bener konsisten itu di awal tahun 2024 Kak. Mulai ngonten. Mulai bener-bener fokus kontennya. Oke. Gitu. Nah, ingat nggak konten pertama yang kamu naikin ketika kamu sudah mulai Oke. Itu konten apa, ingat? Ingat banget. Jadi konten pertama yang bikin aku booming mungkin kontenku waktu itu aku ikut Pilmapres yang pemilihan mahasiswa berprestasi itu aku bikin semacam kayak mini vlog gitu. Oke. Perjalananku mulai Dari bangun tidur. enggak juga sih, mulai dari karantina hari pertama kan kita karantina di Salatiga waktu itu. Oh, itu ada karantina. Iya, jadi kita Kayak ada duta-dutaan gitu ya. kurang lebih gitu ya, karena emang ada beberapa seleksinya kayak gitu. Kayak dimulainya dari situ sih Kak. Oh, dari konten Iya, itu ya. dari situ aku lebih termotivasi gitu kali Oke. ya Kak, buat ngembangin konten-kontennya. Yes, yang penting masih selinier Oke, aja. terus konten tetapnya apa? Yang edukasi. Edukasi pasti edukasi terus. Biasanya edukasi tentang apa? Nggak jauh-jauh dia jadi self improvement, terus juga kayak pengalaman-pengalaman aku gimana kita sebagai anak muda itu bisa memotivasi anak muda yang lain untuk semangat meraih cita-cita, semangat untuk berprestasi, semangat untuk meraih hal-hal yang positif-positif aja sih. Itu bentuknya gimana sih? Aku belum lihat soalnya. Makanya kamu dialog dengan temen atau kamu sendiri ngobrol, monolog Sebenarnya aku lebih gitu? ke share ke experience aku aja sih Kak. Aku bikin-bikin video. Terus kalau enggak ya bikin semacam konten motivasi nih. Misal aku lagi ngelakuin apa, ada kata-kata yang dimasukin di situ. Maksudnya ada footage-nya terus ada Iya, kata-katanya betul, gitu. ada Kamu nggak footage-nya. nongol di situ? Aku ada beberapa yang nongol juga sih mengedukasi, tergantung konteksnya. Karena kan aku kadang nyesuaiin apa ya, tergantung tren. Jadi ya kita ada main di tren, ada yang main di kayak edukasinya kayak gitu. Jadi nggak melulu konten tuh edukasi semua. Iya. Tapi akhir-akhir ini nih, karena alhamdulillah aku terpilih jadi salah satu brand ambassador cemilan yang cukup, ini jadinya promosi nanti ya. Cemilan yang cukup hype di Semarang. Jadi ada beberapa konten-kontenku tentang makan gitu. Ada Bener. ini nyemil-nyemilnya Iya, di ada situ. nyemil-nyemilnya. Jadi kayak ada oke. bumbu pemanisnya gitu kan. Nggak oke. tentang edukasi terus Oke, gitu. karena endorse ya. Iya, tapi kan juga dapat benefitnya ya Kak ya. Iya. Kamu nggak bagi-bagi ke follower gitu? Ini dapat ini giveaway makanan cemilan gitu. Alhamdulillah aku selalu berbagi dengan teman-teman dekatku sih. Follower loh. Oh bukan, iya termasuk followers, cuman termasuk followers. ya karena mungkin porsinya juga nggak terlalu banyak ya, karena kan endorse gitu. Jadi kayak orang-orang terdekat aja udah cukup. Oke, siap. TikTok juga. TikTok ya, aku kebetulan juga aktif di TikTok. Aku jadi aktif di Instagram, TikTok sama LinkedIn. Lebih rame TikTok apa Instagram di kamu? Instagram sih sebenarnya Instagram kan ya? followersnya lebih banyak Instagram sih Kak. Kenapa? Katanya TikTok lebih gampang loh.
Ya benar, karena mungkin startnya aku lebih lama di Instagram ya. Oh, startnya Betul, ya. jadi untuk TikTok itu paling pertengahan 2024 aku bener-bener baru ngebangun itu. Jadi kayak beda setengah tahunan ya situ. Oh, kamu sendiri konten, nggak ada temen? Sendiri, sejauh ini sendiri sih. Ambil sendiri, edit sendiri. Iya, cuman bikin akhir-akhir ide ini sendiri. emang karena lagi beberapa ada endorse, terus juga ada tanggungan-tanggungan konten kolaborasi kayak gitu. Ya aku kadang minta bantuan teman atau kalau emang bener-bener lagi nggak ada ya aku nge-hire orang gitu. Tapi kalau nge-hire orang masih jarang sih. Oh, tapi ada lah kalanya Ada lah, di ada. situ ya. Oke, siap. Terus apa namanya? Ketika kamu ngonten nih ya, ide apakah kamu sendiri atau kamu dapat dari insight temen atau kamu dari TikTok kamu tiru gitu? Iya. Sebenarnya kan kalau untuk bikin konten itu lebih banyak kita ATM ya, amati tiru modifikasi, lebih kayak gitu. Dan kalau versi aku pribadi pasti aku juga cari referensi-referensi gitu sih Kak. Oke. Gitu. Buat referensi kan kita harus bisa ngikutin tren juga nggak sih? Ya kan? Jadi kita Biar sesuaikan. FYP ya? Bener, biar FYP. Berarti Gitu. oke, berarti ada yang kamu sendiri, ada Iya. yang kamu ATM tadi gitu ya. Betul. Oke, siap. Gitu Tiara, nanti kita lanjut lagi, break dulu. Oke. Keempat ya. Oke. Kita tadi udah ngobrol sama Mas Bayu tentang networking, tentang manfaatnya, terus tips-tipsnya dari Tiara, versi Tiara ya, sehingga dia bisa merasakan manfaatnya sekarang. Dan Kang Mas Bayu, ini terakhir dari Tiara, pesan-pesan aja buat Kang Mas Bayu biar satu tips lagi lah untuk Kang Mas Bayu biar bisa membangun jaringan lebih baik. Oke, buat Kang Mas Bayu yang sedang mendengarkan, tips dari aku mewakili Gen Z juga ya. Pokoknya selagi kamu masih muda, selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman dan mulai sekarang perbanyak dan juga perluas networking. Karena networking itu ibarat kata benih. Ketika kita tanam, kita rawat, kedepannya akan tumbuh menjadi pohon kesempatan. Pohon kesempatan. Oke, siap. Terakhir lagi nih ya. Ini terakhir beneran. Terakhir nanti ada terakhirnya lagi nih. Goals kamu tadi ini apa? Goals aku buat kedepannya kan. Yang pastinya karena ini udah lulus ya kebetulan. Pastinya Nikah. Nah, itu masih jauh nanti. Oh iya, belum ya. ya. Karena goals utamaku pasti harus bahagiain orang tua dulu nggak sih Kak? Iya, benar. Kalau nikah itu mungkin ya adalah kepikiran pengen punya pasangan kan nggak mau jomblo terus ya. Iya. Gitu. Abis inilah ya. Bismillah. Oke, Pokoknya ya pasti aku pengen fokus ke karir dan tipis-tipis cari pasangan bisa lah. Oke, amin. Amin. Semoga ya bisa tercapai tahun ini. Amin. Oke, terima kasih Tiara udah mau Thank ngobrol you. di sini. Nanti kalau lewat sini mampir-mampir lah ya. Kita Pasti. ngobrol Dapat lagi ya. kopi nggak? Dapat lah. Tuh banyak kopi di depan. Oke, siap. Thank you ya, sehat selalu ya. Iya, sehat selalu Dan juga, Kang Mas Kak. Bayu tetap di Jateng Radio.